Imamnya baru datang. Ibu-ibu silahkan menuju ke bagian masjid, dalam masjid ibu-ibu. Kalau di masjid sudah penuh, silakan kontak panitia. Tentunya kita pakai masker selama berlangsungnya acara ini, berjaga jarak, baik dalam sholat maupun nanti selesai sholat dalam berinteraksi. Dan yang ketiga, dimohon untuk tidak bersalam-salaman secara bersentuhan. Kemudian bapak-bapak dipersilakan untuk menempati saf di lapangan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu
كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. Puji syukur sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahnya, nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam dalam diri kita masing-masing, sehingga kita bisa masih menjalankan iman dan Islam sampai hari ini. Insya Allah kita doa mudah-mudahan iman dan Islam ini kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh hidayah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Khatib Salat Idul Adha, yaitu guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Aliuddin SH. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pembina Yayasan Al-Ghifari Gardenia Loka, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat Ketua dan Pengurus RW 011 Kelurahan Paku Jaya. Yang terhormat Ketua dan Pengurus RT 01, 03, 04 dan juga Ketua RT 05. Serta yang saya cintai Ketua Panitia dan seluruh panitia Salat Idul Adha dan Kurban Masjid Al-Ghifari yang dirahmati Allah, jamaah salat Idul Adha yang insya Allah sebentar lagi kita melaksanakan salat Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang begitu banyak yang tiada terhitung. Nikmat yang satu belum sempat kita mensyukurinya, Allah telah anugerahkan nikmat yang lainnya. Untuk itu marilah sama-sama kita banyak bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya istrinya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda begitu beribadah sedemikian rupa?" Jawab Rasulullah adalah, "Tidakkah aku sebagai hamba yang bersyukur, yang seharusnya bersyukur karena Allah telah anugerahkan yang begitu besar." Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dan pengikut Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, akan aku tambahkan, dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia solat Idul Adha, baik bapak-bapak, ibu-ibu, juga remaja
yang ikut berperan dalam persiapan solat Idul Adha ini. Jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah, dengan izin Allah Ta'ala, tahun ini sebentar lagi insyaAllah kita akan melaksanakan solat Id di Gardenia Loka. Apapun alasannya dan sebab musababnya, Allah takdirkan kita solat Idul Adha di Gardenia Loka. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah juga, dengan bersatunya hati kita, dengan semangat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beberapa masa ke depan kita akan mempunyai masjid yang bagus, yang membanggakan, yang menjadi ikon bersatunya kaum muslimin khususnya di Gardenia Loka. Masjid baru nantinya kelebihan dan kekurangannya adalah hasil capaian kita bersama, khususnya warga Gardenia Loka. Secara umum, dengan hadirnya masjid yang baru, insyaallah akan meningkatkan warga untuk beribadah lebih bersemangat lagi, untuk menjaga hablum minallah, dan juga semangat warga untuk meningkatkan silaturahmi, bermuamalah dengan masjid sebagai sentral kegiatan umat. Hadirin sekalian, tidak hanya itu, kehadiran masjid yang baru nanti bisa saja meningkatkan nilai properti daripada warga di Gardenia Loka. Untuk itu, bagi yang akan menjual propertinya, mohon bersabar untuk ditunda. Ya, insya Allah nilainya akan bertambah dan bertambah. Ya, jadi kalau akan menjualnya. Tapi Bapak Ibu siapkah Bapak Ibu mendapatkan keuntungan, tapi kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada itu? Apa yaitu Bapak Ibu sekalian? Ialah tetangga yang soleh dan solehah, tetangga yang peduli terhadap tetangganya, yang belum tentu di tempat lain kita bisa menjumpai suasana seperti ini. Mudah-mudahan Allah berkahi Gardenia Loka ini dan Geraha Raya. Jamaah sekalian, sebagai Ketua Umum DKM Yayasan Al-Ghifari Gardenia Loka, mewakili pengurus DKM, mewakili panitia pembangunan Masjid Al-Ghifari, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berwakaf, baik pada masjid yang sebelumnya dan pada bangunan masjid yang baru. Semoga Allah berkahi kehidupan Bapak dan Ibu semua, dan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sebagai Ketua DKM, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pembangunan masjid, pengurus DKM dan jamaah yang semua selalu mendukung kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan. Bu. Baik berupa infaknya, wakafnya, fikirannya, tenaganya, dan juga doa. Semoga amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengajak jamaah untuk berwakaf untuk percepatan proses pembangunan utama, bangunan utama Masjid Al-Ghifari, khususnya untuk pemasangan marmer, granit, lantai dasar dan lantai 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu Imaratul Masjid. Imaratul Masjid ada dua hal. Yang pertama yaitu memakmurkan masjid secara fisik. Kita bangun bersama-sama tempat ibadah kepada Allah itu sejaman mungkin, seindah mungkin, sehingga kita merasa khusyuk dan dekat, dan kita merasa syahdu saat berjumpa dan
bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya kita memakmurkan masjid secara peribadatan, aktivitas dakwahnya harus ditingkatkan. Berkaitan atau berkenaan dengan pembangunan fisik, tentunya semua kita umat Islam berkewajiban untuk sama-sama membangunnya. Satu sama lain untuk saling mendorong, memotivasi agar pelaksanaan pembangunan khususnya Masjid Al-Ghifari ini yang kita cintai bersama, bahwa membangun masjid adalah satu jaminan nanti dalam surga kita mendapatkan bangunan yang lebih megah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi boleh katakan, man bana masjidan badallah baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid atau bersama-sama membangun sebuah masjid, insyaallah Allah akan bangun mahligai istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kepada siapapun kaum muslimin dan muslimat, mari jadikan ini adalah cara kita untuk memperbanyak bekal saat kita kembali kepada Allah. Ingat, sesungguhnya amal kita amat sedikit. Karena itu kita perlu pahala pensiun saat kita sudah kembali kepada Allah berupa wakaf, amal jariah. Itulah yang dijamin oleh Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata a'maluhu. Apabila manusia sudah meninggal, terputus semua amalnya. Kita tidak bisa sholat lagi, tidak bisa ibadah yang lagi, kecuali 3 hal yang masih terus pahalanya mengalir. Yang pertama yaitu doa anak yang soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Pesan Allah di dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Berinfaklah kalian, berbanyaklah infak dan sedekah. Kapan? Sebelum datang kematian. Karena sesungguhnya saat kita sakratul maut, justru kita disitulah ada penyesalan. Kita berkata, minta dispensasi kepada Allah. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqul sholihin. Sekiranya engkau kami kasih sesaat saja, sejenak, jangan sekarang saya mati, saya mau bersedekah dan saya mau menjadi orang soleh. Tentu itu suatu hal yang terlambat. Sebelum terlambat, jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, mari kita bersama-sama jadikan setiap bangunan masjid sebagai amal pensiun saat kita di alam barzah dan kubur, sampai terjadinya hari kiamat nanti, di mana kita akan jumpa dengan Allah dengan segala perbekalan yang banyak. Insya Allah dengan perbekalan yang memadai, saat kita jumpa dengan Allah, ibarat kehidupan akhirat yang begitu mengerikan, kita dapat selamat dengan amal yang ada dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.